Oke, kita mulai ya. Oke, selamat ketemu kembali di pertemuan kita yang ke-6 ya. Di hari ini saya mau membahas materi baru terkait tentang sorting. Ya, sorting atau pengurutan data. Sorting array dalam hal ini yang diurutkan adalah data-data yang disimpan di dalam array atau data-data bertipe array. Nah, hari ini akan bahas tentang konsep sorting itu sendiri, terus kemudian nanti akan kita lihat beberapa metode yang akan kita coba lihat di dalam pengurutan ini. Ya. Oke. Sebagai dasar awal, bahwa buat mengingat kembali bahwa array itu adalah variabel yang mempunyai struktur data yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai yang sejenis. Jadi tipe datanya sejenis ya. Jadi sama semua. Jadi kalau integer dia integer semua, kalau dia string string semua, kalau dia teks atau kalau dia karakter karakter semua. Ya, kemudian dia berurutan. Jadi ada urutan, ada indeks ke-1, indeks kedua, indeks ketiga dan seterusnya. Nah, ketika data-data disimpan di dalam format array ini, susunan datanya bisa jadi tidak atau belum terurut. Nah, makanya di dalam konsep struktur data, itu ada yang namanya data-data yang sudah disimpan di dalam array itu kemudian diurutkan. Ya, sama seperti kita di Excel ya, kalau kita input data, kemudian nanti data itu belum terurut, kita bisa urut berdasarkan nomor atau berdasarkan nama, berdasarkan nilai-nilai atau kunci-kunci tertentu yang kita akan gunakan. Jadi ini konsep dasarnya tentang array. Ya, kita sudah ketemu di pertemuan sebelumnya dan di materi-materi atau di semester sebelumnya tentang array. Nah, kemudian nanti array ini nanti akan diimplementasikan dalam bentuk ya, terutama sorting ini nanti akan diimplementasikan dalam bentuk prosedur dan fungsi. Nah, ini harus ada pemahaman tentang prosedur dan fungsi yang kemarin kita pelajari di minggu-minggu kemarin ya, tentang prosedur dan fungsi. Kemudian yang kedua, konsep sorting ini adalah konsep swap atau bertukar nilai. Jadi kalau kita mau nilai yang paling kecil duluan, maka dibandingkan nilai yang ada di yang saat ini dengan nilai yang di depannya berapa. Ya, contoh misalkan gini, kita lihat di sini, misalkan ini ya contohnya. Misalkan saya punya data 3, kemudian 5, kemudian 7. Ya, kemudian di sini 1. Nah, kita bandingkan antara 3 dengan 5 ini. Katakanlah ini array ya, ini katakanlah array. 3 dengan 5. Kalau kita mau mengurutkan datanya dari kecil ke besar, maka 3 lebih kecil nggak dari 5? Betul, maka tidak ditukar nih posisinya. Kemudian dibandingkan 5 dengan 7, apakah lebih kecil? Tetap, ya betul, dia tidak terbalik. Nah, ketika 7 dibandingkan dengan 1, ternyata 1 lebih kecil, maka tukar di sini. Maka nanti hasilnya 3, 5, 1, 7. Nah, ini yang disebut sebagai konsep pertukaran. Ini prosedurnya. Ya, jadi cara menukarnya seperti ini dia logikanya. Jadi kalau kita lihat di sini cara menukarnya seperti ini dia. Kalau kita lihat di sini ya, nih di sini misalkan saya punya 1 dibandingkan dengan saya punya 7 dengan 1. Nah, di sini ada tem sama dengan A, maka temnya sama dengan ini A-nya 7, B-nya 1. Maka nanti temnya ini nanti diisi dengan nilai ya, ini agak susah ini ya, tem itu nanti diisi dengan 7, kemudian A-nya diisi dengan B1, kemudian B-nya sendiri diisi dengan tem 7. Nah, maka terlihat tertukar di sini nilainya. Jadi 1 ditukar dengan 7. Jadi nanti hasilnya jadi 1 dan 7. Bukan lagi 7, 1. Bukan lagi 7, 1 seperti ini. Ya, ini cara menukarnya seperti ini. Ibaratnya sama seperti kita punya 2 buah gelas ya. Gelas A isinya katakanlah teh, gelas B isinya kopi. Tukarlah isi dari gelas A ke dalam, jadi isi yang di gelas A ini dipindahkan ke gelas B, dan gelas B ditukar ke gelas A. Tapi jangan sampai kecampur, jadi nanti jadinya teh, kopi, jangan seperti itu. Maka kita butuh gelas ketiga. Nah, gelas ketiga ini yang kita sebut sebagai temnya. Jadi nanti gelas yang kosong tadi diisi dari teh dipindahkan ke gelasnya
yang kosong, kemudian gelas B tadi pindahkan ke gelas A, nah gelas yang C yang tadi diisi T pindahin ke gelas B. Nah, itu seperti itu konsep pertukarannya ya. Cara menukarnya di sini. Nah, kemudian konsep yang penting lagi nanti akan dipakai oleh kita di dalam array ini, di dalam sorting ini selain array, kemudian nanti ada prosedur dan fungsi, ada juga konsep yang diurutkan. Apakah mau ngurutnya dari besar ke kecil, apa namanya, ascending, descending ya, atau dari kecil ke besar, ascending. Jadi ascending atau descending ya, mau diurutkan dari ascending baru urutkan dari kecil ke besar, atau dari besar ke kecil. Jadi kalau besar ke kecil ya 7, 5, jadi makin mengecil dia ke ujungnya. Tapi kalau misalkan dia kecil ke besar, dari kecil 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, nah ini konsep-konsep dasar yang nanti pada saat kita bahas tentang sorting akan terlihat di contoh-contohnya nanti ya pada saat implementasi. Nah, hari ini saya mau fokus dulu tidak ke programnya dulu, konsep urutannya dulu, konsep pengurutannya dulu ya. Nanti kita lihat di pertemuan ke depan kita akan bahas konsepnya di dalam pemrogramannya seperti apa. Oke. Sorting atau pengurutan data di dalam struktur data itu penting ya untuk data yang bertipe data numerik ataupun bertipe karakter. Jadi kadang-kadang kita perlu mengurutkan data itu. Ya, jadi kalau kita ngetik kita sudah input banyak, pengurutan data itu akan lebih mudah ya. Pengurutan data itu sangat diperlukan. Kenapa? Kalau datanya sudah terurut, bisa dilakukan macam-macam. Misalkan untuk mencari data. Kalau datanya acak, tidak diurutkan, kita akan bingung. Jadi kalau misalkan kalau kalian datang ke perpustakaan, bukunya diurut dari judul A ke judul B, dari A sampai Z judulnya diurutkan. Kalau kita mau mencari judulnya depannya huruf K, itu gampang. Jadi tinggal diurutkan A, I, J, K. Oke, dicari K. Tapi kalau dia tidak terurut, itu repot. Bisa jadi buku yang depannya judulnya K itu ada di depan. Kita nggak tahu apakah berada di belakang, apakah berada di tengah, dan segala macam. Jadi konsep pengurutan ini penting di dalam komputer. Ya, seperti itu. Nah, pengurutan data itu bisa dilakukan secara ascending atau descending yang tadi saya sampaikan. Urut menaik berarti dari kecil ke besar, atau urut turun dari besar ke kecil. Nah, pengurutan atau sorting ini adalah proses menyusun kembali data. Jadi yang dikatakan pengurutan ini adalah bagaimana proses kita menyusun kembali data yang sebelumnya telah disusun dengan suatu pola tertentu, sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu juga. Jadi bagaimana data yang sudah tersusun, ya, kemudian kita susun kembali. Nah, susun kembalinya itu dengan aturan yang kita inginkan. Nah, susun dengan aturan yang kita inginkan, apakah mau diurut ascending, apakah descending. Contoh misalkan gini, saya punya data 5, 6, 8, 1, 3, 5, 25, dan 10. Kalau kita urutkan secara ascending, itu langsung kelihatan 1, 3, 5. Jadi dia menaik. Menaik itu artinya dari kecil dia makin membesar di sini angkanya 25 terakhir. Tapi kalau kita urutkan dia secara descending dari besar ke kecil, maka bilangan yang terbesarnya ada di depan. Lagi makin menurun dia, makin mengecil artinya di sini. Ya, oke. Sampai sini bisa dipahami ya tentang konsep sorting, pengurutan data. Oke, kita lanjut ya. Nah, di dalam pengurutan data ini ada berbagai macam metode. Ya, ada berbagai macam metode-metodenya. Jadi ada pengurutan data berdasarkan perbandingan atau comparison based sorting. Jadi mengurutkan data itu dibanding-bandingkan, berdasarkan dibanding-bandingkan. Nah, yang dikatakan perbandingan itu membandingkan antara nilainya kecil apakah lebih besar dengan yang sebelumnya. Apakah lebih kecil dengan yang setelahnya, apakah lebih besar dari yang setelahnya. Nah, ini ada dua metode, ada bubble sort atau ada exchange sort. Ya, kemudian yang kedua, pengurutan berdasarkan prioritas, priority queue sorting method. Ya, jadi dia berdasarkan nilai prioritas yang kita berikan, mana dulu yang harus kita dahulukan, diurutkan. Nah, di sini ada dua, ada selection sort, ada heap sort. Ya, kemudian ada juga pengurutan didasarkan pada penyisipan dan penjagaan terurut, insert sort atau keep sorted method. Jadi insertion sort. Jadi insertion sort ini misalkan bilangannya nanti
yang mau kita urutkan itu kita sisipkan. Nah, sisipkan itu bisa kalau disisipkan tuh di-insert ya di antara dua bilangan. Apakah yang terkecilnya kita sisipkan, apakah yang terbesarnya tergantung dengan permintaan pengurutannya, apakah descending atau ascending. Kemudian ada tree sort juga. Ini didasarkan pada penyisipan. Ada juga pengurutan yang didasarkan atas pembagian dan penguasaan, namanya quick sort atau merge sort. Ya, jadi datanya dibagi dua, terus kemudian diurutkan, dicari yang sebelah kirinya, dibandingkan atau bagi itu dibagi dua, terus kemudian dibagi lagi dua lagi, bagi dua lagi, terus baru diurutkan seperti itu. Nah, ini ada dua, nanti ada quick sort dan merge sort. Atau juga bisa juga ada pengurutan yang berkurang menurun. Nah, ini cell sort nanti namanya. Ya, oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Sampai sini? Oke. Nah, sebentar ya, saya cek dulu. Kalau nggak salah saya, kita ada situs yang bisa dipakai untuk pengurutan. Nah, di sini ada situs, mungkin saya pernah nunjukkan kepada kalian sebelumnya. Di sini ada namanya situs Visual Go, namanya Visual Go. Nah, ini ya, Visual Go. Jadi ini bisa dipakai untuk animasi sederhana tentang beberapa proses-proses di dalam pembelajaran komputer. Ya, jadi ini bisa macam-macam nih. Ya, nanti mungkin kita akan ketemu beberapa pembelajaran yang menggunakan ini. Ini contoh misalkan ini saya mau pakai bahasanya Indonesia aja ya, yang mudah. Oke. Nah, ini sorting nih, pengurutan. Kita bisa klik di sini ya. Ini bisa diklik. Oke. Oke. Nah, kita bisa ambil nah ini. Mau misalkan acak apa terurut ya, acak. Nah, ini teracak ya. Acak. Kemudian kita mau urutkan. Nah, urutkannya ini bubble sort ini pakainya tuh. Ya, jadi dia lihat ini proses penukarannya tuh, ditukar. Oke, satu-satu. Nah, tuh diurutin terus ini. Ini belum urut nih diurutkan. Nah, ini adalah animasi yang dipakai untuk pembelajaran pengurutan ya. Jadi bisa kita lihat beberapa cara pengurutan yang ada di sini. Di sini kalau nggak salah ada bubble sort. Di sini ngelihatnya yang di atas ini. Ini bubble sort, ini selection sort, ini insertion sort, kemudian ini merge sort, ini quick sort, ya. Terus ini ada lagi variannya, ada yang terakhir ada radix sort. Jadi tinggal diurutkan. Dia akan urutkan tuh. Tuh. Ya, tuh caranya. Oke. Ya. Tuh, dipindahin gitu ya. Nah, ini animasi yang bisa dibuka. Visual Go ya. Visualgo.net. Ya, jadi bisa dibuka oleh kalian nanti dicoba untuk mengecek. Jadi algoritmanya ada nggak Pak? Sebenarnya di sini algoritmanya udah ada fungsinya di sebelah sini tadi. Di sini nih, kalian bisa klik di sini. Misalkan saya pilih bubble sort ya. Nah, di sini ada algoritmanya. Tuh, sudah ada dia di sini. Tuh, dia jalan algoritma. Jadi kita bisa tinggal copy nanti. Tuh, ini kita tinggal copy, kita pindahkan ke pemrograman yang kita inginkan apa. Itu ya. Oke, ini contoh animasi pembelajaran untuk sorting ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Kita akan coba yang pertama itu metodenya bubble sort. Ya, jadi yang hari ini saya akan fokus kepada dua ini, bubble sort dan exchange sort. Ya. Oke. Jadi metode yang pertama itu adalah metode sorting yang termudah, bubble sort. Itu paling mudah. Kenapa disebut bubble? Bubble. Karena proses pengurutannya itu secara berangsur-angsur bergerak atau berpindah ke posisi yang tepat. Seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas. Misalkan kalau katakanlah ada gelembung permainan ya, gelembung-gelembung sabunnya itu ya, yang terbang-terbang itu dia akan seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas. Itu dia akan bergerak, berpindah ke posisi yang tepat. Jadi yang dikatakan tepat itu dia akan pindah ke posisi yang diinginkannya ada di mana. Apakah yang terbesar duluan, apakah yang terkecil duluan.
Nah, konsep metode bubble sort ini ya dia mengurutkan data dengan cara membandingkan. Ingat ya tadi dia masuk ke dalam kategori perbandingan. Membandingkan elemen saat ini dengan elemen berikutnya. Jadi kalau di sebelahnya ada 1 dengan 3, dibandingkan 1 dengan 3 itu apa? Ya, seperti itu. Nah, contohnya, oke, ini kita lihat lagi. Kalau kita menggunakan pengurutannya ascending dengan bubble sort, maka elemen yang saat ini lebih besar dari elemen berikutnya. Maka kedua elemen itu ditukar. Jadi kalau kita mengurutkannya secara ascending, ascending ini kan kita ingin yang terkecil ya, yang terkecil duluan dibandingkan yang terbesar. Maka ketika kondisi elemen saat ini lebih besar dibandingkan elemen setelahnya, maka tukar posisinya. Ya, ditukar posisinya. Sebaliknya, kalau kita ingin descending, jika elemen sekarang lebih kecil daripada elemen berikutnya, maka kedua elemen itu ditukar. Kita ingin yang besar duluan yang di depan. Ya, seperti ini. Nah, algoritma ini seolah-olah menggeser satu persatu elemen dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, tergantung jenis pengurutannya apa. Ya, jadi algoritma ini nanti akan memindahkan kalau 1 dengan 3 kita mau misalkan descending besar duluan, maka nanti 1 dibandingkan dengan 3 lebih kecil. Oke, tukar posisinya. Jadi seolah-olah dia bergeser dari satu persatu ke elemen dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Nah, ketika satu proses itu selesai, maka bubble sort akan mengulangi lagi. Jadi ketika satu tahapan itu selesai, diulangi lagi sama dia. Jadi satu siklus urutan itu, ya urutan perbandingan itu selesai, diulangi lagi dia terus sampai dengan 0 data, sampai 0 dari 0 sampai dengan banyaknya data n-1. Kapan berhentinya, Pak? Berhenti kalau bubble sort itu kalau seluruh array itu telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan serta tercapai pengurutan. Jadi ketika dia sudah mengecek, membandingkan semua data, terus tidak ada lagi yang ditukar, maka proses pengurutannya atau proses pengurutan itu berhenti. Ya, seperti itu. Nah, contoh misalkan gini, coba kita lihat animasinya, ini sederhana. Saya punya data 12, 6, 22, 14, 8, 17. Ini belum terurut ya. Nah, kalau kita menggunakan bubble sort, kata-katanya seperti ini. Terdapat beberapa bilangan yang akan diurutkan. Ini bilangannya. Ulangi proses berikut sebanyak n-1 kali. Ya, jadi prosesnya ini nanti diulangi terus nih. N ini adalah banyaknya data. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 5 kali diulangi. Diulangi 5 kali. Nah, untuk masing-masing pasangan bilangan, cek bilangan yang di sebelah kiri, apakah lebih besar dari bilangan kanan. Kalau iya, tukar posisinya. Nah, sekarang kita coba nih. 12 dengan 6. Jadi yang pertama itu dibandingkan adalah 12 dengan 6. Warnanya merah ya. Nih. Oke. Ternyata 12 lebih besar daripada 6. Maka tukar posisinya. Nah. Kemudian berpindah prosesnya berikutnya ke data yang kedua. Data kedua ini dibandingkan dengan data yang ketiga. Apakah lebih besar? Ya. Ternyata tidak. Nah, maka tidak berpindah ini. Ya. Kemudian bergeser data ketiga dengan keempat dibandingkan. 22 dengan 14. Apakah 22 lebih besar dari 14? Betul. Geser. Selesai 14 disimpan di sini. Kemudian 22 dengan 8. Apakah lebih besar? Iya, tukar posisinya. Simpan lagi 8-nya. Kemudian 22 dengan 17. Apakah lebih besar? Iya, tukar posisinya. Selesai. Nah, satu baris ini kita sebut ya satu proses ini dia satu siklus sudah selesai ini satu. Tapi kalau kita lihat datanya belum terurut. Maka ini nanti kita gunakan lagi data ini sebagai proses untuk yang keduanya, siklus yang keduanya. Urutkan lagi dari depan lagi. 6 dengan 12. Oke, apakah lebih besar? Tidak, tetap. 12 dengan 14, tidak, tetap. 14 dengan 8, iya, tukar posisinya. 14 dengan 17, tetap. 17 dengan 22, tetap. Oke, selesai nih proses yang kedua, siklus yang kedua. Nah, kita cek lagi, ada yang belum terurut ini.
Maka data ini akan menjadi rujukan untuk proses siklus yang berikutnya, siklus yang ketiga. Nih, bandingin lagi 6 dengan 12. Berarti tidak berubah, 12 dengan 8, iya, tukar posisinya. 12 dengan 14 tidak, 14 dengan 17 tidak, 17 dengan 22 tidak. Selesai ini siklus ketiga. Ini nanti jadikan rujukan lagi untuk siklus berikutnya. 6 dengan 8 tidak berubah, 8 dengan 12 tidak berubah, 12 dengan 14 tidak berubah, 14 17 tidak berubah, 17 22 tidak berubah. Tak, selesai. Ya. Oke. Nah, jadi ketika di sini terakhir datanya sudah selesai, datanya sudah terurut nih 6 8 ini. Udah berhenti pada posisi ini. Datanya nanti terurut. Ya. Nah, kalau kita lihat dia akan mengulangi sebanyak n-1 kali. Ya, jadi akan mengulangi sebanyak n-1 kali. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi yang dikatakan sebagai sorting bubble sort itu dia nanti bandingkan, terus dia sesuai aturannya. Apa yang kita inginkan. Ini contohnya tadi ya, misalkan ini. Nah, ini kalau kita bandingkan misalkan, nah ini 6 12, oke. 12 dengan 8, nah ini kelihatan di sini. Ini lebih besar, tukar posisinya. Gitu, ya. Tukar posisinya. Nah, jadi nanti terakhir kita peroleh angka yang sudah terurut seperti ini. Nah, sekarang kita lihat contoh lain, ilustrasi yang lain. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 data. Ini proses 1 ini. Ini ya, proses 1. Oke. Ini datanya belum terurut nih, 22, 10, 15, 3, 8, 2. Kita mau diurutkan dari kecil ke besar. Ya, jadi nanti dia kecil ke besar. Nah, di dalam proses pertama ini, pertama bandingkan dulu dua-dua. Oke, kita mulainya posisinya ini beda sama yang tadi. Mulainya adalah dari posisi yang belakang. Kalau ini tadi kan dari depan ya, ini contoh lain dibandingkan dari belakang. Dari belakang mulainya. Ya, dari data terakhir. 2 dengan 8 dibandingkan ini. Oke. Ternyata 2 lebih kecil atau 8 lebih besar daripada 2, maka tukar posisinya. 2 ada di sini. Lihat 2-nya ini ya. Kemudian 2 dibandingkan dengan 3, tukar posisinya 3 di sini. 2 dengan 15 tukar di sini. 2 dengan 22 tukar posisinya. Nah, ini proses pertama, selesai ini datanya. Kalau kita lihat belum terurut. Pindah ke proses yang kedua. Jadi ini jadi rujukan untuk proses keduanya di sini. Bandingin lagi, 8 dengan 3, tukar posisi 3. 3 dengan 15, tukar 15-nya ke sini, 3-nya tetap. 3 dengan 10, tukar. 3 dengan 22, tukar. 3 dengan 2, tetap. Jadi di sini ketemu datanya di sini. Nih, akhir dari proses kedua. Ya. Oke. Nah, ini tidak berubah karena 2 lebih kecil dari 3. Yang ini tadi ya. Jadi makanya tetap nilainya. Yang ini berubah, tidak berubah karena 3 lebih kecil dari 8. Jadi ini nggak berubah nih 3. Gitu. Nah, ini nanti jadi rujukan untuk proses ketiga. Referensi. Jadi 2322 ini jadi sini sama seperti yang tadi, terus terdapat ini nilainya. Kita cek lagi, belum selesai ini kan, belum berurut kan. 822 ini masih belum nih. Ini nanti jadi rujukan untuk proses berikutnya 4. 2 3 8 22 10 15. Ya. Terus kemudian digeser dapat nilainya ini. Proses keempat. Kemudian terakhir data ini dijadikan ke sini. Ya. Jadi nanti hasil akhirnya adalah data yang terurut ini. Ya, 2, 3, 8, 10, 15, dan 22. Nah, ini sudah selesai, sudah terurut nih datanya. Dari kecil ke besar. Jadi pengurutan ini bisa saja mengurutkan data dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang. Nih contoh yang tadi itu ya. Yang ini tadi dari depan ke belakang. Yang ini dari belakang ke depan. Jadi tergantung kita nanti menentukannya. Mau seperti apa. Oke, sampai sini ada yang tanyakan tentang ilustrasi bubble sort? Gampang ya, mudah sekali ini.
Ya, jadi nanti tinggal silakan kalian coba ilustrasikan di situ. Ya, jadi kalau kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dikatakannya ada n-1. Nah, n-1 itu berarti 6 dikurangi 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini prosesnya. Ya, jadi ada 5 proses. Ya, jadi kalau Pak saya punya 10 data, maka dia punya 9 proses untuk mengurutkan data. Ya, seperti itu. Nah, kalian bisa aja menggunakan software tadi, yang Visual Go ini tadi, misalkan yang Bubbleshot ya, ini Bubbleshot ini, kita bisa create, ya, mau datanya berapa di sini. Ya, kita mau berapa datanya. Nah, bisa pakai data yang ini tadi. Mana tadi itu ini, data ini. Nah, ini bisa nih pakai data ini. Ya, 22, 10, 15, 3, 8, 2. Ya, 22, 10, 15 misalkan. 22, 10, 15, 8, 3, 2. Oke. Nah, ini kita bisa gunakan datanya ini. Nah, ini kan. Oke, 22, 10, 15. Terus kita sort pakainya Bubbleshot ya. Kita sort. Nah, kita lihat di sini dia tuker ya, tuh. Tuh tuker ya. Oh. Nah, ini proses pertama nih. Nah, ini proses kedua. Oke, proses ketiga. Proses keempat. Proses kelima. Oke. Itu ya. Jadi terurut dari kecil ke besar. Oke, di sini ada nggak urutnya dia ascending gitu, bisa nggak di sini? Ada nggak dia ascending, descendingnya di sini tidak ada. Ada nggak di sini settingannya? Oke, tidak ada ya untuk ngeset dia ascending atau tidak descendingnya tidak ada ya. Mau urut kalau ini kan kecil ke besar, misalkan saya mau balik posisinya itu. Oke, nggak ada ya. Di sini nanti bisa kalian utak-atik di sini ya. Coba di sini ada nggak nih exploration? Oke, tidak ada. Ini bahasa, ini grid-nya, routing-nya. Oke, ini yang tadi ya. Jadi ini bisa kita lihat ini siklus ininya nih, animasinya. Oke. Jadi bisa lebih mudah untuk memahami, oh prosesnya nanti ini. Nanti kan kebayang pada saat menganalisa programnya itu kan tuh for i 1 to index min 1 nih. Index last ini adalah banyaknya datanya nih. Jadi jika left element di sebelah kiri lebih besar dari sebelah kanan, maka swap. Nah, yang tadi swap tuker. Ya, tuker posisinya. Kemudian swap-nya true true true. Jadi diulangi terus sampai prosesnya ini ya sampai false. Sampai false itu artinya ketika nilainya sudah terurut counternya atau habis sampai habis. Ini kan for i. Jadi sampai habis datanya sampai 5. Oke, jadi kalau nanti kita buat codingnya ini tinggal kita copy nih. Set jadi ya. Nanti sesi berikutnya kita coba. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Nah, kalau nggak ada, saya lanjutin. Yang kedua, metode exchange sort. Ya. Nah, metode exchange sort ini orang nyebutnya sama aja dengan bubble sort. Jadi hampir sama kayak bubble sort. Jadi ada banyak orang yang bilang bubble sort itu ya exchange sort. Ya, exchange itu bertukar tempat ya, exchange ya, tukar posisi. Nah, perbedaannya sebenarnya kalau kita lihat adalah bagaimana cara dia membandingkannya kelihatan. Jadi pada saat jadi pergeserannya sih sama, tapi membandingkannya yang berbeda yang bisa kita lihat dalam hal ini perbedaannya. Jadi kalau exchange sort dia membandingkan satu elemen dengan elemen lainnya dalam array dan melakukan pertukaran elemen jika perlu. Jadi ada elemen yang selalu menjadi elemen pusat. Ya. Nah, kalau bubble sort dia akan membandingkan elemen pertama atau terakhir dengan elemen sebelumnya sesudahnya. Kemudian elemen tersebut akan menjadi pusat. Ya. Jadi kalau exchange sort ini titik sentralnya tetap satu, dia bergeser-geser-geser nilainya itu. Ya. Sampai dengan pertukaran atau sampai data itu yang kita inginkan itu selesai dalam satu
satu siklus tadi yang kita bilang seperti itu. Jadi perbedaannya di situ. Nah, nanti kalian lihat ya, contohnya misalkan ini. Contohnya misalkan ini. Saya punya 8, 4, 6, 9, 7, 6, 8, 6, 9, 4, 9, 1. Kita mau urutkan ini terakhir apa? Terakhir itu kita mau urutkan dari besar ke kecil ya. Kita mau urutkan dari besar ke kecil. Ya, dari besar dulu ke kecil. Nah, perhatikan di sini. Jadi yang dikatakan pivot itu titik pusatnya itu ada di indeks array yang pertama ini. Ya, dalam hal ini 84. Dalam hal ini yang pertama itu adalah 84. Ya. Nah, 84 ini kita bandingkan dengan 69. 84 ini bandingkan dengan 76. Bandingkan dengan 80 ini. Bandingkan ini. 84 dengan 69. 84 dengan 76. Ya, jadi nanti ini bandingin satu-satu nih. Situ. Ya. Nah, karena kita mau mengurutkannya dari besar ke kecil, maka ketika 84 dibandingkan dengan 86, ditemukan bahwa data 86 ini lebih besar, maka tukar posisinya. Maka nilai 86 ini udah terjadi perubahan di sini 86. Bukan lagi 84, Pak. 84-nya ada di mana? 84 akan menempati posisi 86. Maka yang jadi perbandingan berikutnya bukan lagi 84, tapi 86 ini yang dibandingkan dengan data yang berikutnya. 94. Ternyata 94 lebih besar, tukar lagi posisinya. 86 ada di sini. 94 dengan 91. Ternyata 94 tetap lebih besar dari 91. Maka inilah data terakhir di dalam proses pertama ini. Nah, ini pivot ya, kita sebut sebagai pivotnya. Nah, kemudian pivot ini bergeser ke pivot yang kedua, pindah. Kenapa? Karena di baris yang ini, di kolom yang pertama ini, sudah kita temukan bilangan yang paling besar. Intinya ginilah, kalau kita sekelas 40, misalkan saya tanya kalian, siapa yang tingginya 100 di atas 170? Saya, Pak. Nah, saya panggil orang itu, kamu duduk di depan. Berarti yang lain itu posisinya adalah di bawah 170. Kemudian saya cari lagi yang kedua. Yang kedua, tek. Nah, ini saya bandingkan lagi. 69 dengan 76. Oke, ternyata 76 lebih besar, tukar posisinya. 76 dengan 84, tukar 84. 84 dengan 86, tukar 86. 86 dengan 91, tukar posisi 91-nya di sini. Dapat kita nilai terakhir di pivot kedua ini. Geser lagi nanti ke pivot yang ketiga. Nih, 3. 69 ini. Ya. Jadi setelah ditukar kan ini kan, posisinya kan ini. Ya, ini tetap. Nah, ininya ke sini 69-nya. Bandingkan dengan 76. Oke, pindah ke sini karena lebih besar. 76 dengan 84. Oke, 84 pindah sini. 84 dengan 86. 86 ada di sini. Oke, dapat ini adalah data yang terbesar ketiga. 94, 91, 86. Ini dipakai nanti di proses keempat. Bandingin lagi terus. Sampai nanti ketika terakhir terjadi pergeseran, ya 76 dengan ini tukar posisi di sini. Ya. Jadi kalau dia 76 dengan 69 dengan 76 tukar posisinya ini ke sini. Maka selesailah ini proses satu. Ya, seperti itu. Jadi kalau tadi kita gunakan ini sebagai bubble sort, maka 84 bagikan 69. Ya. Oke, karena dia paling besar, maka tukar posisinya di sini. Nah, ini bandingin lagi ke sini. Tukar lagi, bandingin lagi ke sini. Ini banding, jadi bergeser ininya. Yang ini yang bergeser. Pivotnya kalau yang bubble sort ini bergeser datanya dibandingkan ke sini, ke sini, ke sini. Tapi kalau kita menggunakan exchange sort, titik satu ini tetap ininya nggak berubah. Setelah terakhir pindah ke berikutnya. Setelah selesai pindah ke sini sampai nanti tinggal data yang terakhir ini dibandingkan ditukar atau di swap. Ya, seperti itu. Oke, ini yang kita sebut sebagai exchange sort ya. Oke, exchange sort. Ada nggak di sini logik ininya exchange sort? Oke, nah biasanya tadi dikatakan nggak ada di sini. Tuh, ini selection, insertion sort, ini merge sort, ini quick sort, ini radic ya, random quick sort. Nah, ini radic tadi. Ya. Oke, nggak ada dia yang exchange sort-nya. Ya.
Karena tadi kan dikatakan hampir sama orang, jadi beberapa literatur yang menyebutkan bahwa exchange sort itu hampir sama dengan bubble sort. Karena dia prosesnya membandingkan antara dua buah data atau dua buah elemen yang ada. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, silakan, ada pertanyaan? Nah, sebagai latihannya nanti dicoba di rumah, data yang ini kan pakai exchange sort. Coba ini dibuat ilustrasinya menggunakan bubble sort, sedangkan yang data yang ini, yang data yang tadi, yang bubble sort tadi, gunakan exchange sort. Ya, gunakan exchange sort. Jadi ditukar ya, yang exchange sort dijadikan bubble sort jadikan exchange sort. Dibikin ilustrasi seperti ini, ya. Ada tabel-tabel perubahannya ini. Nah, terserah kalian apakah mau pakai descending, apakah mau ascending, apakah mau yang terkecil duluan di depan, apakah yang terbesar di belakang nantinya, atau terbesarnya ada di depan. Ya, diatur ya, ascending atau descending, ditulis sorting ascending dengan metode exchange sort. Oke, itu latihannya ya. Jadi buatlah atau bikinlah simulasi proses pengurutan dengan bubble sort dan exchange sort. Kasusnya tadi ini pakai proses ini aja nih. Ini diurutkan, ini datanya yang exchange sort ini di bubble sort kan, yang bubble sort di exchange sort kan. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan silakan.